Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dan siswa keracunan tersebut diakibatkan makanan yang terkontaminasi bakteri. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pengusaha penyedia makan bergizi gratis MBG mengeluhkan pembayaran yang tak kunjung dibayarkan oleh pemerintah. Kita tidak perlu ahli gizi, tidak perlu persagi. Yang diperlukan adalah satu tenaga yang mengawasi gizi. Tidak perlu ahli gizi, selesai kalian. Cocok? Ya, bicara arogansi dengan saya. Semua urusan Republik ini, saya tinggal pegang palu, selesai. Salam sejahtera dan selamat datang di video refleksi kami. Hari ini kami akan membahas program makanan bergizi gratis. Program ini memiliki cita-cita yang mulia, mengurangi stunting, meningkatkan kualitas belajar, dan menggerakkan ekonomi lokal. Namun dalam implementasinya, MBG masih menghadapi banyak masalah, mulai dari kualitas makanan yang tidak terjamin, ketidaktepatan sasaran, hingga minimnya transparansi dan pendekatan yang kurang ramah anak. Kami percaya bahwa dengan semangat Pancasila, khususnya sila keadilan sosial, program ini bisa diperbaiki menjadi lebih efektif, efisien, dan manusiawi. Salah satu solusi dari kami yang kami tawarkan adalah mengubah model distribusi makanan dari sistem yang saat ini terpusat ke model kantin sekolah yang dikelola secara mandiri, seperti yang berhasil diterapkan di beberapa negara maju Asia seperti di Jepang dan juga di Korea Selatan. Di sana, makanan disiapkan langsung di sekolah sehingga lebih segar, lebih sesuai dengan kebutuhan gizi anak, dan juga bisa menyesuaikan dengan alergi atau kondisi kesehatan tertentu dari beberapa siswa di sekolah tersebut. Dengan model ini, rantai distribusi tentu saja dapat dipangkas, kemudian resiko keracunan makanan juga bisa diminimalkan, dan anak-anak juga bisa makan dengan lebih nyaman dan juga lebih sehat. Selain itu, model ini juga bisa menyerap tenaga kerja lokal dengan lebih terstruktur. Kantin sekolah bisa memperkerjakan ahli gizi, kemudian bisa memperkerjakan koki profesional, kemudian mahasiswa magang dari jurusan perhotelan atau tata moga, hingga tenaga pendukung seperti petugas kebersihan dan administrasi. Menurut kami, dana MBG yang besar saat ini bisa dialokasikan lebih efisien lagi. Salah satu contohnya adalah bagaimana dana MBG ini harusnya bisa dialokasikan untuk membangun dapur-dapur yang sesuai standar di semua sekolah, sehingga depannya sekolah akan mengelola sendiri bahan makanannya, kemudian menunya sendiri akan lebih variatif dengan tentu saja bantuan dari ahli gizi yang sudah direkrut. Kemudian akhirnya sekolah sendiri yang tahu siswa-siswa mana saja yang ada kondisi kesehatan tertentu atau alergi. Dengan demikian, MBG ini tidak hanya sekedar memberikan makanan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan keterampilan, juga dapat memperkuat ekonomi komunitas sekolah itu sendiri. Harapannya dari kami, MBG tidak hanya sebagai proyek yang terkesan buru-buru, tapi juga bisa lebih matang, karena secara konsep harusnya ini adalah program yang baik jika dilakukan dengan baik. Kami yakin bahwa pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada keadilan sosial karena setiap anak mendapatkan makanan yang sesuai dan bermutu. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab karena menghargai hak anak atas makanan yang aman dan sehat, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan karena melibatkan masyarakat dan profesional dalam pengelolaan. Dan yang terakhir, Persatuan Indonesia karena membangun kemandirian pangan di tingkat lokal. Program MBG seharusnya bukan sekedar proyek populis, tetapi menjadi program edukatif dan partisipatif yang melibatkan sekolah, orang tua, ahli gizi, dan masyarakat. Dengan begitu, kita tidak hanya memberi makanan, tetapi juga mendidik generasi tentang pentingnya gizi, berkelanjutan, dan kemandirian. Mari bersama-sama mendorong perbaikan tata kelola MBG. Mari bersama-sama mendorong perbaikan tata kelola MBG. Dari pendekatan populis menjadi pendekatan edukatif. Dari sistem terpusat menjadi sistem partisipatif. Dari sekedar memberi makan menjadi membangun kesadaran gizi berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih telah menyaksikan refleksi kami. Telah menyaksikan refleksi kami. telah menyaksikan
saksikan refleksi kami. Semoga Indonesia semakin sehat, adil, Adil. dan bermartabat. MBG hari ini, coba lihat menunya. MBG hari